Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, nggak bisa nambah orang di masjid ini. Udah disuruh berdiri nggak mereka? Belum. Antum nggak lihat yang berdiri di luar sana kepanasan? Nah, apa diperbolehkan masuk? Yang di luar? Kita muat-muatin. Iya, ana ngajak jamaah semua untuk berdiri lah sebelum kita mulai kajian. Kecuali yang depannya kamera antum. Tapi nggak apa-apa, kemudian merapat ke depan ya. Terus sudah jangan jauh-jauh, duduk udah. Bismillah. Ya, silakan duduk ibu-ibu. Nggak ada yang berdiri di atas. Atas kayaknya lebih luang itu. Ya mohon yang emak-emak berdiri. Berdiri semuanya. Ya, berdiri. Nah, kemudian maju ke depan dikit. Ya, belakang kosong sana diisi jamaah. Masya Allah. Kabur kemana? Pada maju. Baik, yang ada tempat kosong angkat tangan supaya temennya bisa duduk di sana. Nah, tuh. Sebelah sana. Iya, yang mak-mak udah duduk, nggak usah foto-foto, mak-mak sibuk. Nah, yang udah maju udah duduk. Silahkan duduk yang di atas. Nah, kalau udah full panitia tutup pintunya. Ada yang masih kosong? Ya, sebelah situ kosong, sebelah kiri ujung kosong jemaah. Kasih jalan sana. Harus muter yang luar kayak. Bukan. Masya Allah. Ya, yang masuk ke dalam kayaknya perlu muterin masjid. Tawaf jemaah. Astagfirullahaladzim. Baik, ada buat 2 orang. Tuh ada 2 orang. Maju-maju bagi-bagi kita jemaah. Semoga semua yang sudah meluangkan tempatnya untuk saudaranya masuk surga. Baik. Udah habis. Baik, tinggal 2 orang lagi. Kayaknya harus ada yang tutup pintu sudah jemaah. Udah habis di dalam ini. Ada 2 orang lagi nih. Baik, bismillah, yang sudah di sana silahkan duduk. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan hidayah Allah, tidak ada satupun manusia yang datang ke masjid ini. Tidak ada satupun manusia yang suci dan bersih kemudian jadi orang baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Selama-lamanya nggak akan ada yang jadi orang baik. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa laka syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita
Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita tidak akan pernah mendengar cerita yang lebih indah dari cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah mendapatkan berita tentang kebaikan seseorang yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang istilahnya itu follower. Kira-kira antum siap nggak jadi follower Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antum harus susah. Antum harus siap meninggalkan sedikit kenikmatan dunia untuk berjuang menegakkan agama Allah. Dan banyak orang yang pandai berbicara, tapi tatkala dihadapkan kepada jalan-jalan menuju Allah, berat buat dia. Kalau hari ini kita berbincang tentang sedikit kenikmatan dunia. Tadi ana masuk tempat ini, ana lihat rumah-rumah yang indah. Sebagian mungkin rumahnya tidak di sini, tapi dalam hati berpikir, ya Allah, besar banget rumahnya. Emangnya siapa yang tinggal? Pembantu. Iya. Ada banyak rumah yang menghuni cuma pembantu dan tukang kebun. Besar rumahnya aja. Ana pernah jalan di sebuah daerah, betul-betul ana lihat, ya Allah, ini bukan di Indonesia ini. Tapi teman yang antar di mobil mengatakan, Ustaz, tenang Ustaz, ini rumahnya pembantu, nggak ada isinya, nggak ada pemiliknya. Kemana? Wallahu a'lam. Dia punya banyak rumah, tapi sayang tubuhnya hanya satu. Dia tidak bisa gunakan dalam satu waktu untuk tinggal di 7 rumah. Bisa jemaah. Anak punya 7 rumah, separuh kaki anak di rumah sana, tangan anak. Berbincang tentang kenikmatan dunia, mau tidak mau antum suka sama dunia. Siapa yang tidak cinta sama dunia? Nak kasih hadiah. Ada yang tidak suka sama dunia? Allah sudah menanamkan fitrah itu di hati kita, dan kita nggak bisa untuk menghilangkannya. Di surat Ali Imran ayat 14 Allah mengatakan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dicintakan, dihiasi di dalam jiwa manusia cinta syahwat. Yang pertama kepada wanita. Ada yang nggak suka sama perempuan? Ah, Ustaz, ana lihat perempuan seperti tembok, sama aja. Oh, antum harus masuk rumah sakit. Nah, kalau ada orang yang kayak gitu jamaah, jangan dibilang, oh suci orang ini, bukan, sakit orang ini. Mau tidak mau, lelaki cinta kepada wanita. Masya Allah, ada titipan satu lagi jamaah. Sudah dicintakan. Wal banin, cinta kepada anak. Bahkan kalau antum jadi orang kaya, punya rumah besar, tapi nggak ada anaknya, ada yang kurang dalam kehidupan ini. Apa yang kurang? Jantung antum belum lengkap. Kata Allah, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Allahu Akbar jamaah.
Kenapa orang tua kita sibuk bekerja buat kita? Kenapa orang tua kita bikin kamar-kamar di rumahnya buat kita? Buat anak-anaknya jemaah. Kenapa mereka berlelah-lelah? Buat anak. Banyak orang tua itu yang makan udah gak banyak. Ana bertemu dengan perantau-perantau di beberapa negeri. Ana tanya, bang, abang udah tua gak pulang bang? Ustaz, kalau ana sih udah gak banyak makannya Ustaz. Tapi anak-anak belum selesai kuliah. Nih yang pada kuliah, ingat sama orang tuanya. Antum jangan berkhianat sama orang tua. Banyak di sekolah-sekolah, anak sekolah ke Jakarta, orang tuanya bertani, bercocok tanam tiap bulan, kirim duit. Tapi anaknya jadi pengkhianat hasil kerja orang tua. Orang tua cinta sama anaknya. Kalau antum minta jantungnya orang tua dikasih, karena sejatinya antum jantung dia. Kata Allah, wal qanatiril muqantara minadz dzahab wal fiddah. Oh, kekayaan harta sekarang. Harta yang bertumpuk-tumpuk. Kenapa ramai beberapa waktu yang lalu jamaah orang pamer ATM? Oh, pamer saldo. Seharusnya yang pamer saldo itu datang ke sini. Di sini ada ATM beras. Kasih dia ATM beras, suruh ambil beras, supaya dia merasakan gimana orang ketika passing ATM yang keluar beras. Dia tahu ini yang bikin anak hidup. Karena ada orang-orang miskin di sana yang bikin anak masih bisa bertahan hidup. Tapi itulah perhiasan dunia. Orang pingin mobil yang bagus-bagus, motor yang bagus-bagus, jam. Ada jam harganya 10M. Emangnya kalau lihat jam itu gimana hatinya jam? Artinya orang 24 jam, ana sejak pakai jam ini Ustaz jadi 27 jam. Ana mau beli itu jam. Jadi umurnya bertambah 3 jam dia. Dibohong-bohongin. Tapi itu kecintaan manusia, hubbus syahwat. Yang sudah dicintakan kepada manusia. Manusia itu ingin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu manusia. Dia punya mobil, antum kepingin mobil yang bisa, kalau kelasnya beda sama dia, yang lebih tinggi dikit. Makanya antum lihat kenapa orang jualan handphone itu laku terus. Sudah berapa juta handphone dia bikin, jual lagi ada yang beli lagi, jual lagi ada yang beli lagi. Karena di sini hubbus syahwat yang sudah ditanamkan. Emas, perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda. Dulu kendaraannya kuda. Walaupun sekarang orang punya kuda juga. Mereka bangga. Antum datang ke tempat ini naik apa? Ada yang motor. Anak naik motor Ustaz. Oh, Masya Allah. Tapi motor harganya 750 juta. Saya naik motor ini naik mobil 90 juta. Ada motornya 750 juta. Itu manusia jemaah. Dia cinta dengan yang seperti itu. Sepeda. Ada sepeda berapa paling murah? 150 juta. 150 juta. Ada? Ada jemaah. Anak terus terang nggak tahu kenapa. Tadi kalau kita bicara, apa memang kalau naik sepeda itu lebih sehat gitu ya daripada yang sepeda 3 juta kayak gitu. Apa betul jemaah? Wallahu a'lam. Ana nggak pernah nyoba soalnya jemaah. Wal an'am, binatang-binatang ternak, piaraan-piaraan ya. Wal haras, kebun-kebun, masya Allah. Lalu Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Mau cari yang lainnya apa sih? Nggak ada sudah. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Yang pertama apa? Perempuan, anak, duit,
kendaraan, binatang ternak, kebun-kebun. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Orang sekarang kadang-kala berebut jabatan. Anda mikir, buat apa sih? Capek jadi pejabat itu. Capek nggak jadi bupati? Capek. Tapi apa yang diperebutkan ya salah satu dari yang di sini. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang paling indah. Jangan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak takut umatnya fakir, jemaah. Sekarang orang yang berkata, kenapa dia kaya aku miskin? Alhamdulillah kamu miskin. Kalau kamu kaya mungkin nggak datang kajian. Oh iya juga ya. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, wallahi, beliau bersumpah, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum. Yang aku takutkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian. Jemaah, antum merasakan apa yang tidak dirasakan Fir'aun. Antum merasakan apa yang tidak dirasakan Fir'aun. Apa yang tidak dirasakan Fir'aun? Buah musim dingin di musim panas. Kulkas, ada kulkas zamannya Fir'aun. Wah, Fir'aun ya mau musim panas minum air dingin, nggak ada. Antum sekarang dalam kondisi nggak punya pun bisa menikmatin dunia ini. AC, kipas angin. Zaman dulu mana ada pesawat. Fir'aun kalau mau berangkat jalan-jalan jauh capek dia zaman. Walaupun dia raja. Sekarang antum, Allahu Akbar, mau berangkat kemana? Ke Mekah. 9 jam ada di Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa hari dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan untuk kalian. Apa yang akan terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba, bersaing untuk mendapatkannya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian bersaing untuk mendapatkannya. Kemudian hasilnya apa? Semuanya binasa. Gak ada yang berhasil. Karena memang bumi ini bukan tempat bersenang-senang. Rasul SAW pernah mengatakan, jemaah, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi. Kapan kiamat terjadi? Anak kasih hadiah yang bisa jawab. Nah, Masya Allah, betul, fadl. Kapan kiamat terjadi? Hari Jumat. Hari Jumat. Jumat kapan? Allahu a'lam, itu urusannya Allah. Tapi kan Nabi nyebutkan hari Jumat kiamat akan terjadi. Maka hari yang termulia adalah hari Jumat. Tapi kita sedih ketika hari Jumat orang tua tidak bisa berangkat ke masjid bersama anak-anaknya. Nggak bisa dia ngajarin anaknya dengerin khutbah Jumat. Nggak bisa pulang Jumat dia ngajarin istrinya tuh tadi. Khotibnya mengatakan ini dan itu. Karena kita sibuk bekerja di hari Jumat. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah. Masya Allah. Antum mau berdiri sampai kapan di sana? Sampai kiamat. Nah, nggak apa-apa. Kalau antum mau berdiri nggak apa-apa. Ada masalah. Lebih besar mana pahalanya jamaah? Yang duduk apa yang berdiri? Yang berdiri telat datangnya. Sahih. Kadang-kala antum pikir yang duduk di sini, anak tadi datang jam 7, sudah ada yang duduk jamaah jam 7. Insya Allah. Antum datangnya telat mah berdiri.
Dia pikir enggak, insya Allah pahalanya lebih besar. Allah, ya Allah yang ngitung pahalanya buat antum insya Allah. Tapi kiamat tidak akan berdiri, tidak akan terjadi, tidak akan bangkit hatta yahsiral furat an jabalin min dhahab, sampai sungai Efrat itu mengering dan muncul gunung emas. Sekarang gunung emas yang masih diperebutkan di mana? Di Freeport. Nanti di sana akan muncul. Terus apa yang akan terjadi dengan manusia? Ada gunung emas. Kata Nabi SAW, yaktatilun nas alaih. Orang-orang akan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan gunung emas itu. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari 100 orang yang terbunuh berapa? 99. Terus kira-kira satu orang ini jamaah yang menang, duduk di atas emas itu, mau diapain sama dia? Antum mau makan? Antum mau buat kasur? Nggak enak mas bikin kasur. Pernah lihat antum orang tidur di atas emas? Nggak ada tidur di atas kasur. Tapi kalau kasurnya dari emas, nggak akan orang mau tidur. Tapi karena ambisi bunuh-bunuhan dari setiap 199 yang terbunuh. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, setiap orang mengatakan la'alli akunu ana alladhi anju, mungkin aku yang menang. Itu perebutan manusia jamaah. Ana akan bertanya, kalau ada satu yang menang kemudian menduduki emas tersebut, sampai kapan dia akan duduki? 100 tahun? 1000 tahun? Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Kita itu sering tertipu coba. Tapi ya udah, namanya orang cinta sama harta, mau diapain? Diarahkan kepada yang lebih baik. Kembali kepada pertanyaan, kenapa dia kaya, aku kok enggak Ustaz? Apa hikmah dari semua itu? Kalau kita memandang kepada diri kita, maka kita ingin kitanya yang kaya. Ya kalau bisa ya, sering pertanyaan dilontarkan, lebih baik yang mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Antum mau jadi yang mana? Kaya bersyukur antum maunya. Enggak Ustaz, soalnya kalau kaya bersyukur bisa bangun masjid. Antum mau kaya aja, itu lainnya itu kadang-kadang jamaah. Karena orang berpikir kalau kaya dia lebih nyaman hidupnya, lebih dihormatin, lebih dihargain. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla melihat kepada kehidupan ini dari semua sisi. Kita melihat dari sisi kita saja. Ilmu manusia itu terbatas. Di surat Asy-Syura ayat 12, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hikmah. Kenapa kok ada yang kaya dan ada yang miskin? Ada yang sehat dan ada yang sakit. Ada yang kuat, gagah perkasa, ada yang lemah. Allah mengatakan lahu maqalidus samawati wal ard. Bagi Allah Azza wa Jal, tuh semua yang di langit dan di bumi, perbendaraan-pembendaraan yang di langit dan di bumi itu milik Allah Azza wa Jal, bukan milik manusia, bukan milik pemerintahan, bukan milik kerajaan, bukan milik siapa-siapa. Kita hanya numpang di tempat ini. Makanya seringkali kalau antum baca Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, lahu mulkus samawati wal ard. Supaya manusia sadar, kalian gak punya apa-apa. Kalian punya apa?
Kata Allah, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah takar. Yabsut itu dilebarkan, jangan. Yaqdir itu ditakar sama Allah. Ada yang ditakar rizkinya, nggak banyak dia. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi Allah lebih tahu kita ini pantasnya kaya atau miskin. Kalau keinginan semua ingin kaya. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, ternyata berulang-ulang kali masalah rizki ini Allah sebutkan. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ana izin minum dulu jamaah. Antum seharusnya kasihkan ustadznya pegang. Cuma pertanyaan dikumpulin. Kalau ada yang tanya nggak apa-apa, nggak usah direpotin ustadznya. Kalau antum nggak mau tanya, tapi yang mau tanya fadhal. Nah, di dalam Al-Quran Karim, di surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah takar buat yang lainnya. Wa farihu bil hayatid dunya. Tapi manusia itu bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Kehidupan dunia ini jemaah, dibandingkan dengan kehidupan akhirat, aduh, hanya kenikmatan yang sedikit sekali. Sekarang yang dibanggakan sama wanita itu apa? Tas. Ya, perempuan bawa kajian bawa tas nggak ibu-ibu? Bawa tas. Taruh di depan tasnya. Cecer tas. Kalau di foto itu ketahuan cuma merek-mereknya apa. Bangga, baik. Bangga dengan kerudungnya, dengan jilbabnya. Sekarang semua berbangga-banggaan dengan bagusnya yang dia pakai. Bangga ibu-ibu. Oh. Jadi datang kajian tuh kadang-kala mau pakai baju baru doang ya. Iyalah. Soalnya yang ini udah sering dipakai Ustaz, ini baru nih. Biasanya ditanya sama teman, Masya Allah bagus. Makanya mulai sekarang yang tanya bajunya bagus tuh jangan temennya, suaminya. Masya Allah bagus banget tentu bajunya, supaya senang tuh perempuan. Baik. Kerudungnya bidadari surga. Wala nasifuha, kata Nabi SAW, kerudungnya. Sekarang kerudung paling mahal berapa? Ada yang jualan kerudung di sini? Berapa paling mahal kerudung jemaah? Ada yang 1 miliar? Belum. Tuh kerudungnya bidadari surga, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya jemaah. Lebih baik dari kota Jakarta dan isinya. Lebih baik dari semua kekayaan orang terkaya di dunia. Kalau dikumpulin nggak bisa beli kerudungnya bidadari surga. Itu cuma kerudungnya jemaah. Cuma kita bangga dengan kehidupan dunia ini. Wala mawdi'u sauti ahadikum fil jannah. Kata Nabi SAW, tempat di surga itu tempatnya cemeti, pecut. Biasanya mereka kalau naik kuda, naik onta, mereka bawa pecut, ditaruh tuh pecutnya itu. Tempatnya itu di surga lebih baik dari dunia dan isinya. Kenapa? Karena semua yang kita kumpulkan akan hancur di sini. Maka Allah ingatkan, Allah bikin luas rezeki sebagian orang, Allah bikin sempit. Di surat Al-Isra ayat 30 Allah mengatakan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu meluaskan rizki bagi sebagian manusia, dan dia juga yang menakar
menentukan rizki sebagian orang. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya. Maka nggak boleh orang itu protes. Ya Allah, fulan ini ke masjid nggak pernah, ngaji nggak bisa, fulus banyak tapi ya Allah, ana hafal juz amma, alhamdulillah, soft pertama di masjid, tapi cari kerjaan ditolak di sana, tolak sini ya Rabb. Allah lebih tahu mana yang pas buat antum, mana yang tepat buat antum. Di surat Al-Qasas, surat cerita, ayat 82, ketika Allah menceritakan tentang Qarun. Siapa yang tidak terpana, terbelalak melihat kekayaan Qarun? Bukan emasnya yang dipikul, bukan uangnya yang dipikul, kuncinya dipikul. Kunci jamaah dipikul. Yang mikul itu kadangkala disebutkan sampai 70 orang. Ketika dia disuruh berbuat baik di dunia macam-macam. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa sukses kayak gini punya ilmu. Aku usaha, aku kerja keras. Lupa yang kasih itu Allah rezeki. Antum melihat di dunia ini ada orang-orang yang kerjanya nggak keras ya mah, nggak keringetan kerjanya, fulusnya banyak. Ada yang sampai panas-panas berkeringat, fulusnya tetap dari dulu. Allah makan di warteg terus, ya itu. Mau pindah warung nggak bisa, kata dia. Karena fulusnya nggak cukup dia. Kalau bicara kekuatan, keuletan bekerja, dia lebih ulet kerja daripada antum. Ada orang yang nggak kuliah, kaya. Kuliah, lulus S1, jadi apa? Jadi apa jemaah? Jualan cilok. Tapi beda Ustaz, rasanya kalau S1 yang bikin setelah ini anak kuliahnya 4 tahun bikin cilok. Satu kuliah 4 tahun bikin cilok. Tadi kita lihat ternyata memang bukan urusan ilmu, bukan urusan kerja keras, bukan. Allah yang kasih rezeki. Akhirnya tuh orang-orang yang melihat Qarun begitu kaya, mereka mengatakan ya laitana lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Allah, Qarun ini orang sukses. Beruntung banget orang kayak Qarun ini, kata dia. Akhirnya karena kesombongan Qarun, bumi ini terbelah, menelan dia, rumahnya, harta bendanya semua hilang ditelan bumi. Tinggal cerita. Sampai hari ini bila ada harta yang ditemukan terpendam, apa kata orang? Harta karun. Itu padahal bukan harta Qarun. Selesai ceritanya Qarun. Apa kata orang-orang ketika mengetahui kejadian Qarun? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Orang yang kemarin ingin seperti Qarun nggak jadi. Mereka mengatakan yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Oh, seakan-akan ni Allah memang meluaskan rizki sebagian orang dan menyempitkan rezeki sebagian orang. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau Allah nggak ngasih karunia sama kita, kita ditelan bumi udah kemarin juga. Alhamdulillah. Wa ka'annahu la yuflihul kafir. Dan masih banyak ayat-ayat. Ana bacakan di surat Al-Ankabut ayat 62, Allah ingatkan masalah rezeki itu. Di surat Ar-Rum ayat 37 sama. Di surat Saba ayat 36 Allah ulangi, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Qul inna, di surat Saba lagi ayat 20 ayat 39. Allahu akbar. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa rizki itu
dibagi sama Allah, satu kaya, satu miskin, satu kuat, satu lemah, sejatinya semuanya sedang dalam ujian. Ujian dari Allah. Luasnya rizki bukan tanda cinta Allah kepada hambanya. Besarnya rumah yang antum miliki bukan tanda Allah sayang sama antum. Karena ada orang yang kemudian berpikir, Anda bertemu dengan beberapa orang, dia mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, rezeki Anda semakin luas. Berarti Allah cinta sama Anda. Terus sama Korun gimana? Antum hartanya lebih banyak mana? Sama Fir'aun lebih banyak mana harta antum? Kalau antum mengatakan banyaknya harta itu tanda cinta, bukan. Orang-orang kafir, kata Allah di surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Tuh ada manusia, kalau Allah uji dengan diluaskan rizkinya, dikasih jabatan, dimuliakan sama Allah, dihormatin sama manusia, oh Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Buktinya ini semua yang aku hasilkan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahana. Kalau rizkinya disempitkan, dia mengatakan aku dihinakan oleh Rabbku. Kalla. Enggak, bukan kayak gitu ukurannya, cuma bicara fulan kaya, ana miskin, bukan karena itu cinta. Ustaz, ini kan untuk menghibur diri, Ustaz. Bukan menghibur diri, memang gitu benar. Bukan tanda cinta. Di surat An-Nahl ayat 71 Allah mengatakan wallah faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Dan Allah itu memuliakan sebagian orang atas sebagian lainnya dalam urusan rizki, supaya tampak mana yang bersyukur dan mana yang bersabar. Pembagian rizki di dunia ini bukan karena amalan, bukan karena keyakinan, bukan karena keimanan, bukan. Terus apa ukurannya? Ujian. Allah memberikan ujian. Tetangga antum diuji dengan kekayaan, antum diuji dengan kemiskinan. Ada lagi fulan diuji dengan penyakit, lahir cacat, kakinya satu, diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini lahir sempurna, sama antum diuji. Supaya antum kalau melihat yang cacat, antum jadi sadar, ya Allah, alhamdulillah. Dan kalau antum tidak bersyukur, kita tuh orang tua kalau nunggu kelahiran anak jamaah, kadang-kala tanya, anaknya sempurna? Alhamdulillah, lengkap semuanya. Tapi lengkapnya raga anak kita tidak ada jaminan sampai mati lengkap. Ada yang tabrakan, dua tangannya harus diamputasi. Ada yang tabrakan, dua kakinya diamputasi. Ujian semua aja. Di surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi di antara manusia itu penghidupan mereka dalam kehidupan ini. Allah yang bagi, bukan kita. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan sebagian orang derajatnya ditinggikan dari yang lainnya. Untuk apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Agar mereka bisa saling memberikan manfaat. Ada kegunaan. Tadi Anda sampaikan, orang kaya raya, dari mana dia bisa makan nasi? Apakah dia yang tanam nasi? Kalau dia disuruh menanam beras, kalau orang-orang miskin tidak mau menjual beras mereka, nggak ada, ini buat kami. Apa yang akan terjadi dengan orang kaya?
Apakah masih ada orang kaya? Nggak ada. Mereka akan tanam sendiri. Dan sebelum panen sudah mati mereka. Karena nunggu masa panen 3 bulan baru bisa makan. Allah jadikan itu supaya saling memberikan manfaat. Ahibati fillah, ada yang Allah kasih kekuatan, badannya kuat. Ada yang satu lemah. Yang lemah ini Masya Allah, Allah kasih rezeki banyak. Kalau dia suruh bangun rumah sendiri nggak mampu, dia buka usaha sendiri nggak mampu, tapi dia bisa suruh orang lain yang kerja. Hubungannya antara kaya dan miskin ini saling memberikan manfaat. Jangan dipikir kamu kaya, oh ana yang bantu si miskin. Enggak, antum dibantuin sama si miskin. Kita yang dibantuin sama si miskin. Kalau nggak ada pembantu di rumah kita, antum pikir kita berbuat baik sama pembantu atau pembantu berbuat baik sama kita? Saling berbuat baik. Ada tuh pembantu yang memang perlu uang, sehingga kita gaji mau dia jamaah. Kalau semua orang nggak perlu uang, antum akan kerja sendirian semua. Kemudian kita lihat orang-orang yang kaya disuruh bayar zakat, disuruh bersedekah. Supaya apa? Supaya antum aman hidupnya. Orang miskin itu kalau dikasih sedekah, mungkinkah dia akan ganggu orang kaya? Enggak, fulan baik fulan ini. Masya Allah. Sampai di kampung ana itu ada sebuah rumah milik orang kaya, yang jaga itu bukan satpam. Nggak ada satpam. Tahu siapa yang jaga? Orang kampung semua jaga rumah itu. Nggak perlu. Kenapa banyak orang kaya harus punya klaster khusus orang kaya? Karena dia merasa nggak nyaman kalau hidup di tengah-tengah rumah-rumah orang miskin. Nanti dicuri, nanti apa semua. Itu ada orang kaya yang jaga rumahnya orang satu kampung. Merasa orang satu kampung punya rumah itu. Kenapa? Karena orang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia suka berbagi dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu kalau ngelihat tuh orang kaya dapat rezeki, satu kampung berbahagia. Kenapa? Kebagian dia gitu. Sekarang kan enggak. Orang kaya mau dihabisin sendiri tuh duitnya. Subhanallah. Mau dibawa kemana tuh fulus? Maka disuruh bayar zakat, kasih sedekah. Sedekah itu kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka. Nabi disuruh ngambil sedekah, zakat dari harta mereka. Apa tujuannya? Menyucikan hati mereka. Supaya antum tidak berpikir mau hidup selama-lamanya di dunia. Makanya dikatakan sedekah itu burhan. Sedekah itu bukti keimanan, bukti beriman dengan hari akhir. Antum ketika sedekah, sekali lagi, ketika sedekah jangan merasa antum berbuat baik sama orang lain. Antum sedang berbuat baik sama diri sendiri. Sedekah itu balik ke siapa sih? Ke anak-anak yang perlu sama sedekah ini. Gimana kalau antum kasih sedekah lalu orang itu tolak? Enggak, anak nggak perlu sama sedekah, anak cukup. Datang ke sana, enggak, afwan, ya Allah mau dikemanakan fulusnya? Maka adanya orang-orang miskin untuk menyucikan jiwa antum, untuk menjadikan antum jadi orang baik. Jamaah rahimakumullah, bagi yang miskin, jangan suka mendongak ke atas. Orang kalau jalan melihat ke atas, ya kanan kiri, nggak tahu kalau ada lubang di depannya. Terjerumus antum nanti. Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat ke atas.
fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallah alaikum. Itu akan lebih pantas buat kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Pernah ada satu syekh datang ke penjara, ketahanan nih. Ada satu orang ditahan karena utang. Utangnya ya hampir 2 miliaran mungkin waktu itu. Dia ditahan, akhirnya pihak kepolisian datangkan guru, ustaz, syekh pada waktu itu datang. Katanya fulan mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri. Tolong dikasih nasihat. Datanglah syekh, ngobrol sama dia. Kamu kenapa kondisinya? Iya syekh, anak terlilit hutang, katanya. Berapa hutangmu? Anak lupa jumlahnya, kira-kira dia mengatakan waktu itu 900.000 real. Ya sekarang hampir 3M. Oh, kata syekhnya, absyir, cuma segitu hutang, terlunasin. Benar syekh, kata dia. Iya, kata dia. Iya syekh, anak kalau gitu siaplah untuk melanjutkan kehidupan. Kan mau dilunasi hutangnya. Iya, tapi nggak gratis, nanti bayar, kata dia. Oh iya, nggak apa-apa syekh. Gimana kalau matamu aku hargai 1 juta real, terus ginjalmu aku hargain 500.000 real, kemudian apa, jantungnya macam-macam. Saya, emangnya anda dagangan? Saya tawar-tawaran kayak gitu. Kau kan mau buang semuanya itu. Kau kan mau bunuh diri, dibuang semuanya itu kan. Sekarang dibeli gitu. Lalu dia sadar kalau ternyata Allah berikan di tubuh kita ini kekayaan yang tidak bisa dihargai dengan uang. Kita ini kaya tapi nggak bersyukur sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Jangan ngelihat ke sono, lihat di tangan kita bisa bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akan tambahin kalau kita bersyukur. Kita ini disyariatkan untuk berziarah, mengunjungi, membesuk orang-orang miskin. Walaupun sekarang memang sulit cari orang miskin. Di sini nih ada orang miskin. Nah, apa nama perumahannya? Kebayoran Residen. Ada orang miskin. Ada enggak anaknya? Miskin hati banyak katanya. Nggak ada. Orang kaya nggak mau kumpul sama orang miskin. Memang ada kehidupan materialisme yang diciptakan. Padahal Nabi SAW menganjurkan kita untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka, Sekarang dipisahkan. Untuk kalau masuk orang miskin itu di balik pagar aja, balik tembok sana. Kalau mau masuk ke perumahan ini harus tinggal KTP. Enggak KTP enggak? Anak pernah nganter istri sama anak-anak. Ya ada perumahan di Jember itu perumahan yang paling bagus loh. Anak naik mobil, diberhentikan sama satpam. Mau kemana? Waduh, mau ke rumahnya fulan. KTP kata dia. Oh, ternyata khusus orang-orang kaya aja. Kita harus masuk. Karena takut nanti mencuri, nanti apa, ini itu. Ada ketakutan buat keamanan Ustaz. Berarti kan mereka merasakan ketidakamanan. Deketlah sama orang miskin. Nggak apa-apa punya perumahan khusus, nggak apa-apa. Tapi tiap pekan datang ke tempat kampung orang-orang miskin, bawa sumbangan kepada mereka untuk mengobatin hati kita. Dan yang miskin pun terobatin hati. Terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala yahmi 'abdahul mu'min ad-dunya wa huwa yuhibbuhu." Sesungguhnya Allah menjaga hambanya. Ada hambanya Allah yang dijaga supaya nggak dapat dunia. Padahal orang ini kepingin dunia jemaah. Kepingin dia sama dunia, tapi dijagain sama Allah nggak dapat dunia. Usaha bangkrut, ikut ini bangkrut, aduh pokoknya hidupnya susah. Sebagaimana kama tahmuna maridakumut ta'amu syarab.
Sebagaimana kalian bagaimana menjagain orang yang sakit, makanannya dijagain, nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini. Itu Allah yang jagain. Jadi kalau antum gagal dalam kehidupan ini, udah usaha tapi nggak dapat itu rizki, husnudzon sama Allah. Mungkin memang kalau anak kaya, anak nggak bersyukur. Mungkin. Tapi bukan berarti kemudian antum malas ya. Kalau gitu anak nggak usah bekerja, kerja terus. Karena hitungan kerjaan kita ada pahala. Antum bekerja, cari rizki, pagi keluar rumahnya, dapat pahala asalkan niatnya benar. Nah, apa niat yang benar? Siapa yang mau jawab? Nah, nikmatnya ridha Allah. Yang lainnya ibadah, jihad lillahi ta'ala. Sama aja antum lillahi ta'ala. Nah, nafkahin keluarga, kirim ke belakang sana. Antum jihad, ibadah, ngasih nafkah keluarga. Antum bekerja ngasih nafkah keluarga jemaah. Itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah, itu kita bicarakan. Rasul SAW mengatakan, ini pernah kejadian di masa Nabi SAW. Ada seorang pemuda gagah perkasa, kerja, dia cari duit. Para sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, andai kata kekuatan dia, gagahnya fisik dia itu di jalan Allah, ya ini untuk berperang di jalan Allah, pasti akan lebih manfaat gitu. Lau kana fi sabilillah, Masya Allah, sayang banget nih, badan kayak gini, semangat kayak gini, kalau cuma cari duit. Maka Nabi SAW meluruskan pemahaman para sahabat ini. In kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, kalau dia keluar bekerja untuk memberikan nafkah kepada dua orang tua dia yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala auladin lahu sighar, kalau dia keluar rumah bekerja untuk kasih makan anak-anaknya yang kecil, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi, kalau dia bekerja untuk mencukupi kehidupan dirinya, supaya nggak minta-minta, supaya dia tidak berbuat dosa mencuri, mungkin juga persiapan untuk menikah, pokoknya untuk menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah, maka orang ini terhitung fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia keluar kerja, berusaha, berupaya untuk pamer hartanya, untuk berbangga-banggaan dengan manusia, ini yang di jalannya setan. Dan biasanya manusia sampai titik di jalannya setan. Dulunya kerja ngasih nafkah, sekarang orang banyak gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Dia untuk berbangga, kerja ngumpulin duit untuk beli handphone yang model terbaru. Untuk apa antum beli ini? Untuk apa kira-kira jamaah? Ada handphone harga 30 juta, pamer. Ya karena antum nggak punya. Nah, kasih hadiah. Nah, tapi yang gue enggak Ustaz, enggak pamer Ustaz. Perlu ada Ustaz. Perlu apa? Buat WA Ustaz. Harga 30 juta buat WA doang kata dia. Sayang kalau buat WA. Enggak. Ada sesuatu yang lainnya. Tapi memang ada enggak Ustaz? Memang anak perlu. Karena ada aplikasi ini itu yang memudahkan. Oh, tafadhol. Ada masalah. Yang penting tadi jangan sampai riaan wa mufakharatan. Jangan sampai antum bekerja capek lelah hanya untuk riya, pamer dan berbangga-banggaan. Maka antum akan berada di jalannya syaitan.
Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke sesi tanya jawab jamaah. Nah, tafadhol. Yang mana pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta jamaah selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustaz, ana sekarang bekerja di hotel bintang 5. Bintang 5 plus di Jakarta. Dan ana menerima gaji dengan servis cas yang termasuk di dalamnya ada hasil penjualan alkohol dari restoran. Mohon arahannya Ustaz, apakah ana harus tinggalkan? Doakan agar ana dapat penggantinya. Kalau antum tidak di bagian yang memang berhubungan dengan yang haram, artinya antum tidak ada hubungan sama tempat itu. Gaji mau nggak mau bercampur akhirnya. Ada yang halal, ada yang haram. Campuran itu di sini seorang harus bersih-bersih. Kalau memang antum tidak di bagian yang seperti itu. Di bandara pun kita lihat ada yang jualan alkohol kadang-kala tempat itu jemaah. Tapi kalau antum di bagian yang berhubungan dengan itu, antum harus tinggalkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya perihal memilih pasangan, apakah harus kaya? Meyakinkan keluarganya bahwa rizki itu sudah ditakar oleh Allah. Berarti dia yang melamar miskin. Iya. Nah, dia jomblo melamar miskin tapi keluarganya kaya, nggak terima. Dia cari yang kaya. Kita udah dari awal kita sebutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat." Manusia itu udah ditanamkan cinta syahwat kepada kekayaan, itu sudah ditanam. Oleh karena itu Nabi alaihissalam ketika berbincang memilih pasangan hidup, beliau mengatakan wanita dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, kecantikan. Kita biasanya kayak gitu. Yang kita lihat tetap wajah, tubuh. Nggak usah, anak nggak peduli sama wajahnya, karena udah tahu wajahnya cantik. Dia. Makanya kadang-kala orang disunahkan untuk melihat pasangan hidup dia, kecantikan. Yang kedua, kekayaan. Artinya ada perempuan, anak nggak apa-apa Ustaz, dapat janda nggak apa-apa. Yang penting fulus Ustaz. Anak ini udah susah hidup bertahun-tahun Ustaz. Paling enggak kalau dapat janda fulus kan, aduh ya bisa makan enak dikit ya. Ada yang seperti itu. Makanya kenapa kalau janda kembang, ada bahasa Jawa itu namanya roles, rondo teles. Itu rondo yang banyak fulusnya itu rame itu jemaah yang mau melamar itu, karena yang dia pikirkan dia nggak ngelihat jandanya, ngelihat wajahnya apa, fulus. Ada yang seperti itu. Dan yang ketiga, karena nasabnya, anak bangsawan ya, Masya Allah. Itu di beberapa tempat masih seperti itu. Yang keempat, karena agamanya. Nabi SAW menyebutkan agama di terakhir, di dunia. Karena banyak agama memang dikesampingkan sama orang. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin beruntung, ingin berbahagia hidup di dunia dan di akhirat, cari yang agamanya baik. Urusan kekayaan aman. Kalau hatinya istri itu baik, mau kaya mau miskin dia nerima. Kalau dia wanita soleha. Kalau bicara kecantikan, mau secantik apapun istri kita, lama-kelamaan biasa-biasa aja. Betul. Antum mau istri kata dulu, oh ini paling cantik sekampung. Antum lihat di rumah,
nyuguhin makanan, biasa-biasa aja dia. Cantik kayak itu. Tapi ngelihat bininya tetangga, Masya Allah, Masya Allah. Ada syaitan. Maka kalau bicara kecantikan jamaah, orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Ketika sudah dimiliki biasa-biasa saja. Ini penjelasan para ulama tentang banyak hal. Mau mobil, mau motor, mau rumah. Antum ketika mau beli rumah baru, ngelihat rumahnya, ya Allah bagus banget ya, masuk keluar sana berangan-angan untuk beli. Ketika sudah dibeli sama antum, ditempatin biasa-biasa. Nggak ada lagi yang spesial dari sana. Sedangkan kalau bicara kecantikan, tambah tahun istri kita itu tambah cantik atau tambah tua? Astagfirullah ya. Sabar kita dapat istri kayak gini. Padahal dulu kepingin itu. Makanya cari yang agamanya baik. Selesai urusan. Adapun bagi laki-laki, perempuan kalau mau cari laki-laki, Rasul SAW yang pertama, kalau antum mau nikah, antum harus punya kemampuan. Kalau nggak mampu jangan nikah. Ngapain? Puasa. Allah katakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Hendaklah orang-orang yang tidak punya kemampuan jaga diri. Nggak mampu dia menikah karena nggak punya harta. Jaga diri sampai Allah kasih karunia-Nya. Dengan cara apa? Dengan cara puasa, dengan cara ya menjaga hati sampai dikasih rezeki menikah. Dua kriteria yang disebutkan Nabi SAW di calon pengantin laki-laki. Yang pertama, agamanya baik, akhlaknya mulia. Kalau bicara agama baik, ada standar. Standar agama baik itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu sudah. Dia alhamdulillah dia belum sholat sunnah, Ustaz. Cuma sholat 5 waktu, alhamdulillah. Berarti standar sudah. Dia Ustaz hafalan Qurannya nggak ada, Ustaz. Bisa baca Quran, alhamdulillah. Yang standar. Akhlaknya mulia. Insya Allah itu sudah cukup. Bahkan Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai ditolak. Kalau ada yang melamar agamanya baik dan akhlaknya mulia. Kalau ditolak orang seperti ini, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi kerusakan di muka bumi. Akan terjadi kekacauan yang dahsyat sekali. Anak kita akan dizalimi. Antum kalau orang seperti itu ditolak, maka bagaimana cara meyakinkan keluarganya? Ya harus orang lain. Kalau antum yang meyakinkan, nggak yakin mereka. Karena antum yang melamar kan, antum karena miskin aja ngomong kayak gitu. Maka harus lewat orang lain yang memberikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya belum lama menikah dan menyuruh istri saya resign, tetapi istri ingin tetap berbakti, membantu, memberikan bantuan finansial ke orang tuanya. Qadarullah, istri terkena penyakit yang harus mengeluarkan biaya cukup besar. Namun dari kejadian ini, istri tetap ingin memberikan bantuan finansial ke orang tuanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah anak tetap memberikan izin untuk tetap memperbolehkan istri memberikan bantuan ke orang tuanya atau tidak? Sedangkan dari kejadian ini anak khawatir terhadap finansial keluarga. Takut tidak bisa memberikan hak-hak kepada istri, anak-anak dan orang tua saya. Syukran jazakumullah khair. Jamaah rahimakumullah. Anak laki dan perempuan itu berbeda. Antum yang belum menikah, ketika punya anak perempuan nanti, atau sekarang yang sudah punya anak perempuan, mendidik anak perempuan ini istimewa.
Kalau antum punya 2 anak perempuan, dididik dengan baik, disekolahkan, dirawat, kemudian dinikahkan, tuh anak jadi penyelamat antum dari api neraka. Karena setelah antum menikahkan perempuan itu, antum nggak dapat apa-apa lagi. Seakan-akan hasil kerja antum membesarkan anak itu habis. Beda sama anak laki. Anak laki tetap harus memberikan nafkah kepada orang tuanya. Anak perempuannya enggak, engkau harus nurut sama suamimu, hidup sama suamimu, udah cukup. Engkau bahagia, orang tua bahagia. Tapi orang tua banyak yang nggak paham itu. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya dengan harapan anak perempuannya nanti membalas budi orang tuanya, ngasih ke orang tuanya. Seperti anak laki, enggak sama. Karena proses pernikahan itu ada peralihan tanggung jawab. Bagaimana ketika seorang ayah mengatakan kepada menantunya, zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka binti, kunikahkan kau dengan putriku dengan mahar sekian. Selesai. Suaminya mengatakan qabiltu, selesai, diterima sama dia. Surga dan neraka seorang istri jadi suami. Engkau tanggung jawab di hadapan Allah. Terus bagaimana aku ingin berbakti kepada orang tua? Tetap kalau bisa berbakti, tetap dia berbakti sama orang tuanya. Tapi tidak menelantarkan tugas dia sebagai seorang istri. Maka nih buat para wanita, sebenarnya cukup menjadi sebuah kebaktian anak perempuan kepada orang tuanya ketika dia tidak pernah menceritakan masalahnya kepada orang tuanya. Bikin orang tua bahagia. Permasalahan di rumah selesaikan sendiri. Cukup orang tua capek besarkan dirimu, sudah nikah masih ngerepotin orang tuanya lagi. Udah, bapak ibu dengar yang baik-baik aja. Punya masalah sama suami, selesaikan baik-baik. Kalau perlu teman curhat, carilah seorang yang bisa membantu. Tapi orang tua kesian. Kalau dengar anaknya ribut sama orang tuanya, anak perempuan, ya Allah, orang tua sedih sekali. Maka tugas seorang suami adalah mendudukkan istrinya, diajarin istrinya tentang bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Kebanyakan istri ini nggak ada kuliah peristrian, nggak ada. Dia S1, S2 nggak ada belajar bagaimana cara jadi istri. Yang ada belajar bagaimana cari duit. Bukan jadi istri, bukan jadi ibu buat anak-anak. Sehingga banyak rumah tangga yang menghasilkan anak-anak yang tidak terdidik. Karena memang menikahnya bukan dengan seorang yang dipersiapkan untuk menciptakan generasi masa depan. Maka jangan dianggap remeh ibu rumah tangga. Anak usul, pekerjaan ibu rumah tangga ditiadakan, diganti. Ganti apa jemaah? Pencetak generasi masa depan. Kerjanya itu nih, bukan kasih makan sama anaknya, bukan. Anak mencetak generasi masa depan. Soalnya orang memandang ibu rumah tangga, oh ibu rumah tangga nggak kerja ya, nggak kerja. 24 jam mana kerja? Bilang nggak kerja. Karena mereka berpikir kerja itu yang menghasilkan uang. Wallahi jamaah, kalau antum harus gaji istri antum dengan pekerjaan dia mendidik anak antum, nggak cukup semua gaji antum untuk dia. Apa antum akan berikan kepada istri antum? Jagain anak antum dengan cinta dan kasih sayang. Berapa antum akan gaji cinta dia? Kalau babysitter, pembantu, dia cuma karena uang mendidik anak kita. Tapi istri kita dengan cinta dan kasih sayang, dia ngajarin anak kita ngomong dan bicara. Dia ngajarin anak kita jalan. Tahu-tahu antum pulang kerja, anak kita sudah bisa berdiri. Ya Allah, anak kita udah bisa ngomong, udah bisa baca Al-Fatihah, sampai ngajarin istri antum. Mau digaji berapa dia sama? Tapi sebagai seorang suami, katakan kepada istri, udah kau nggak usah kerja. Sebagian rizkiku insya Allah untuk bantu orang tua. Rizki yang seharusnya bayar pembantu, bayar apa, udah nggak ada lah. Semuanya untuk bantu orang tua. Insya Allah lebih diberkahin sama Allah SWT.
Tapi masalahnya tadi banyak perempuan yang nggak pernah sekolah bagaimana menjadi seorang istri. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan jamaah sekalian. Ustaz, mohon doanya untuk saya hijrah dari keburukan. Dan ana mohon nasihat sebagai pelajar yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh jamaah teman-teman yang sedang belajar, yang sedang kuliah, yang sedang SMA, berat perjuangan antum. Ana di pesantren 6 tahun, ya sama laki semuanya terjaga. Kuliah sama, ketemu jenggotan semuanya. Itu kuliah di Jakarta. Kuliah di Medina sama aja, Masya Allah. Dan ternyata itulah yang menjadikan kita bisa menjaga diri dari fitnah wanita. Dan ternyata kalau antum lihat-lihat, orang-orang Nasoro di Jakarta ini ada sekolah namanya Canisius ya. Itu khusus laki-laki, Katolik sekolah. Didirikan tahun 1929 masih zamannya Belanda. Belanda udah bikin sekolahan, nggak boleh laki campur sama perempuan. Oh kenapa kata dia? Mau belajar ini. Terus nanti kalau mau kawinnya nikah aja kalau udah lulus. Emangnya anak-anak mau diajarin apa di sekolah kalau harus kumpul laki perempuan? Dan Indonesia darurat HIV sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Ana sering sampaikan di beberapa kajian hasil riset Menteri Kesehatan dan Komisi Perlindungan Anak, 62,7% anak-anak itu sudah pernah melakukan seks bebas di negeri kita. Kenapa? Ya karena sistemnya yang ada seperti itu. Anak SMA, anak SMP. Kenapa mereka harus kumpul lagi perempuan sih? Ini yang Nasoro, yang Katolik, yang non Muslim berani bikin sekolah khusus laki-laki. Dan lulusannya bagus-bagus karena serius sekolahnya. Tapi kalau kumpul sama cewek-cewek jamaah sekolah berangkat, kadang-kadang yang dibawa cuma sisir jamaah. Bawa buku mas, bawa sisir di sekolah. Wallahi sahih. Maka memang harus sabar. Tapi ke depan insya Allah. Di Malaysia ada teman Malaysia cerita, Ustaz di tempat kita ada sekolah yang dibangun Inggris, Ustaz. Inggris yang bangun tempat kita tahun 1904 apakah dia katakan khusus laki-laki. Inggris bikin itu jamaah. Subhanallah. Karena mereka tahu sekolah harus serius, harus belajar. Perempuan ini goda, laki juga goda. Coba ketika perempuan sekolahnya semua perempuan, serius nggak dia belajar? Serius, mau ngapain? Nggak ada yang mau digodain. Laki-laki seperti itu. Tapi yang ya mudah-mudahan ke depan lah. Karena tujuannya kita membangun negeri kita untuk menjadikannya lebih baik. Bagaimana caranya? Ya ada studi banding. Islam dari dulu udah ngajarin gitu. Itu orang dipelajarin bagaimana Islam membangun sebuah peradaban. Barakallahu fikum. Anak saya bekerja di bank konvensional. Setiap bulan kami dikirimkan uang. Kalau dibilang kami sebagai orang tua tidak terlalu butuh uang tersebut sebab kami masih bisa membiayai diri kami sendiri. Pertanyaan saya, apakah saya mendapatkan dosa riba jika saya menerima uang tersebut, dan apa hukumnya apabila anak saya menambahin biaya umroh atau haji saya? Apakah umroh dan haji saya sah? Jazakallah khairan. Ana pernah bertemu dengan GM-nya Hotel Hilton di Mekah. Namanya Ibrahim Al-Fatih. Dia cerita, Ana sekolah di Amerika kata dia. Pulang kerja di bank konvensional, bank apa namanya nggak tahu. Suatu hari kata dia, Ana ngundang keluarga makan bersama, keluarganya ibu. Datanglah saudaranya ibu. Ngobrol-ngobrol, setelah itu tanya, kerja di mana kamu? Wow,
anak kerja di bank gaji sekian. Dia gajinya waktu itu cerita sama anak 11.000 real. Baru masuk dia 11.000 real gitu. Kira-kira ya 40 jutaan lah gaji dia. Setelah dengar itu pamannya ini pas waktu makan dia nggak mau makan. Aduh nggak, anak udah kenyang kata dia. Paman ini masalah kata dia. Panggil ibunya, ibu, ini paman nggak mau makan kata dia. Datang ibunya, ini adiknya. Kenapa nggak makan? Ayo makan kata dia. Enggak ini, kenapa nggak makan kata dia. Nggak seperti biasanya. Enggak. Soalnya anakmu kerja di bank konvensional kata dia. Riba, jelaskan. Apa kata ibu? Nak, besok resign. Kata nanya, resign ibu. Kata dia, ya anak sama ibu. Iya ibu, selesai. Besok resign. Anak resign mikir mau kerja apa? Kata dia, 11.000 real. Lalu dia cerita, anak keluar, anak daftar jadi resepsionis di Hotel Hilton dengan gaji 3.000 apa 4.000 real, sepertiganya gaji dia. Dia cerita, subhanallah katanya, itu gaji 11.000 tiap bulan habis. Tiap bulan habis. Yang anak sakit, yang mobil rusak, ini semuanya habis tuh fulus. Subhanallah, anak punya gaji 3.000 4.000 real bisa nabung dan akhirnya menjadi GM-nya Hilton dia. Subhanallah. Jadi buat orang tua yang punya anak kerja di bank konvensional, suruh berhenti. Suruh berhenti. Duduk, panggil anak. Dudukkan anak. Jangan bicara hukum bank. Tumbuhkan di hati anak pengetahuan atau ingatan kenapa kita hidup di muka bumi. Ceritakan kepada dia, nak, kau 9 bulan minum dari darah ibu, nak. Engkau belum bisa kerja, engkau belum bisa usaha, engkau keluar pun rezekimu sudah ada, nak. Sampaikan kepada anak. Setelah itu minta dia untuk keluar. Karena Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dan alhamdulillah di Indonesia ini perkembangan orang-orang yang mau jadi baik banyak. Umat Islam mayoritas. Dulu nggak ada bank syariah, nggak ada. Sekarang ketika banyak yang sadar, alhamdulillah tuntutan adanya bank syariah muncul. Walaupun bank itu belum 100% syariah, tapi usaha untuk menjadi syariah ada. Maka sampaikan kepada anak agar dia berhenti. Adapun pemberian anak kepada orang tua dari hasil riba, kalau orang tuanya tidak butuh, jangan diambil. Kalau terpaksa dia perlu sama uang itu, nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak butuh sama tuh duit, jangan. Supaya anaknya juga belajar, tahu kenapa orang tuanya tidak mau. Dan insya Allah mudah-mudahan anaknya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh umat Islam. Saya ada pertanyaan titipan yang saya belum berani menjawabnya karena takut salah. Pertanyaannya, apa perbedaan antara adab dan akhlak? Nah, bagaimana cara seorang istri untuk berbakti kepada orang tuanya sedangkan ia ikut suami tinggal di luar pulau? Pertanyaan pertama, perbedaan antara adab dan akhlak. Akhlak itu sifat, akhlak itu karakter yang tertanam di dalam jiwa, yang membuat orang itu melakukan tindakan tanpa berpikir dan tanpa menunggu. Akhlak itu keberanian, itu akhlak. Dermawan, gak usah mikir. Ada orang perlu dibantu, Masya Allah. Anak pernah berjumpa dengan satu orang di Jeddah, jemaah. Anak kalau lihat nggak ada orang akhlaknya kayak dia, Masya Allah. Ketika anak nulis disertasi tentang peran lembaga dan ormas Islam dalam membendung pemurtadan di Indonesia, kadang-kadang kita perlu pulang ke Indonesia, butuh dana. Setiap anak telepon ke dia, jawaban dia satu, absyir, aman, ada kabar gembira buat engkau. Terus ya Allah ya Karim. Ini orang Masya Allah. Itu akhlak, nggak dibuat-buat. Sifat yang tertanam di dalam jiwa
yang mendorong orangnya untuk melakukan tindakan tanpa berpikir, itu akhlak. Tapi kalau adab itu cara dalam menyikapi sesuatu. Ada adab makan, bukan akhlak makan. Adab makan, tata cara makan yang sesuai dengan. Ada adab tidur, ada adab bertamu, itu adab babnya. Tapi kalau akhlak adalah sifat. Namun sebagian ulama menjadikan adab itu akhlak yang mulia. Karena akhlak ini ada akhlak buruk, ada akhlak mulia. Jadi umum kalau akhlak itu. Kalau akhlak yang baik dimasukkan sebagian ke dalam adab. Hadza wallahu a'lam. Orang kaya gemar sedekah. Bagaimana ibadahnya orang miskin? Sedekah juga. Subhanallah, kalau bicara bab sedekah ini jemaah, Islam itu melampaui batasan-batasan semua agama dalam bab sedekah. Orang berpikir sedekah fulus. Islam mengajarkan satu kali tasbih itu sedekah. Menolong orang lain mengangkat barangnya sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Mendatangi istri menggaulinya sedekah. Insyaallah. Ini sedekahnya orang miskin. Kata Rasul SAW, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalian mendatangi istri kalian dapat pahala sedekah. Jadi Masya Allah, para sahabat sampai bingung. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Rasul, ini orang mendatangi syahwatnya, nafsunya, dapat pahala. Kata bingung para sahabat. Ara'aita law wada'ahu fi haramin akana alaihi wizr. Menurut kamu gimana kalau syahwatnya itu ditaruh di yang haram, dosa nggak dia? Ya dosa lah. Kalau ditaruh yang di halal, maka istri nggak boleh nolak sedekahnya. Nah, hadisnya kan kayak gitu ya. Ini bab sedekah. Jadi semua amal kebaikan. Jadi orang-orang yang miskin banyak amal soleh, berzikir, itu ada nilai sedekah sebenarnya. Tapi gimana Ustaz? Anak kepingin umroh, anak kepingin juga bangun masjid. Niat. Ketika engkau niat, kalau Allah berikan kepada aku seperti apa yang diberikan kepada fulan, aku akan lakukan seperti yang dilakukan fulan. Dia berbuat baik dengan hartanya. Apa kata Nabi SAW? Fahuma fil ajri sawa. Dua orang ini pahalanya sama. Tapi niatnya yang benar. Makanya kalau antum melihat ada masjid mau dibangun, ya Allah, kalau aku punya uang 1 miliar 500 juta aku sumbang. Padahal antum duitnya cuma 10.000. Iya, tapi antum niat, berani nggak antum? Dikasih 1 miliar beneran, ya Allah, 500 juta terlalu banyak kata dia. Itu orang yang niatnya nggak sungguhan. Maka niat. Antum melihat orang berangkat haji, ya Allah, berdoa mudah-mudahan hamba punya rezeki mau berangkat haji. Antum ngomong kayak gitu sampai mati nggak berangkat haji, dapat pahala haji. Tapi kalau antum dikasih rezeki nggak berangkat haji, berarti niat antum bohong. Maka niat yang shadiq, kata Nabi SAW, shadiqun biniyatihi, baru dapat pahala yang sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah bertahun-tahun saya bekerja di bank konvensional. Sejak Agustus lalu saya memutuskan untuk resign. Tapi saya tidak memberitahu orang tua dan istri saya. Karena sebelum mengajukan resign, saya sudah bilang ke mereka bahaya riba. Tapi mereka tidak mempedulikan bahaya riba. Dan kini saya setiap hari nge-grab car tanpa diketahui orang tua dan istri saya. Mohon tanggapannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jemaah rahimakumullah, Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula wa innallaha lama'al muhsinin.
Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang mencari keridhaan kami di jalan kami, pasti kata Allah, kami tunjukin jalan-jalan kami. Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ini orang Masya Allah, dia berani mengambil resiko itu. Tapi satu sisi dia tidak ingin menyakitin orang tuanya, menyakitin istrinya. Antum perlahan-lahan tetap berdakwah kepada orang tua. Tunjukkan akhlak yang mulia. Dan kalau antum hijrah, antum akan diuji dan dicoba sama Allah. Ingat kisah Ashabul Ukhdud. Bagaimana kisah Ghulam ketika dia berhasil melempar itu binatang dan kemudian menyingkir binatang tersebut sehingga orang bisa jalan. Kata pendetanya, ya Ghulam, engkau akan diuji, engkau akan diuji, dan persiapkan menghadapi ujian itu. Apa yang perlu dipersiapkan? Perbanyak baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku, Allah sebaik-baiknya penolong. Itu ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dari alat pelontar menuju kepada api, karena kaumnya membuat api yang begitu besar sehingga mereka pun tidak bisa mendekati api tersebut. Akhirnya mereka bikin alat pelontar. Ketika dalam pelontaran itu Nabi Ibrahim, jemaah, Nabi Ibrahim ditelanjangin sama kaum. Antum lihat ujian Nabi Ibrahim begitu dahsyatnya. Ditelanjangin sama kaumnya, dilemparkan ke api. Datang malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Alaka ilayya hajah, Ibrahim, kau perlu bantuanku? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau sama kau, aku nggak ada perlu. Ini tingkat tauhid keimanan seorang nabi. Engkau makhluk sama aku makhluk. Engkau tidak akan bisa berbuat kecuali yang Allah kasih izin. Amma ilallah fana'am. Tapi sama Allah, aku perlu bantuan Allah sekarang. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Allah kirimkan hujan es? Tidak. Allah kirimkan angin yang mematikan itu api? La. Allah Rabbul Alamin. Allah itu Tuhannya api. Allah hanya mengatakan kepada api, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan keselamatan buat Ibrahim. Selesai diuji Nabi Ibrahim selamat. Nanti istrinya diuji dengan istrinya yang nggak punya anak bertahun-tahun. Nabi istrinya nggak punya anak bertahun-tahun. Sampai seperti itu. Punya anak nggak boleh ngelihat anaknya. Nabi Ibrahim punya anak, anaknya suruh taruh di Mekah. Bertahun-tahun, puluhan tahun baru melihat Ismail dalam gendongan Yesus, bawa ke Mekah, tinggal di sana. Nggak ada siapa-siapa di sana, jemaah. Lihat ketika orang bergantung sama Allah. Itu istrinya Nabi Ibrahim, Hajar, berkata kepada Nabi Ibrahim, ditaruh di sana, ditinggalin air satu wadah sama kurma. Nabi Ibrahim balik, kata istrinya, ya Ibrahim, ila man takiluna, kamu titipkan kami kepada siapa di sini? Nabi Ibrahim diam. Dia jalan dengan kendaraan, nggak noleh, nggak tega Nabi Ibrahim. Ditanya lagi sama istri, ya Ibrahim, engkau titipkan kami kepada siapa? Terus Nabi Ibrahim jawab. Yang ketiga kalinya istrinya sadar, kayaknya pertanyaannya ana yang salah. Maka dia rubah pertanyaannya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Kata Nabi Ibrahim. Kata istrinya, silahkan kau pergi. Allah tidak akan melantarkan kita di tempat ini. Silahkan kau pergi. Tapi butuh perjuangan, jamaah. Antum pikir istrinya Nabi Ibrahim diam duduk-duduk di sana? Ketika air sudah habis, susunya udah kering, kurma juga sudah habis, Ismail menangis, ditinggal sama ibu. Aku akan cari air.
Dia percaya sama Allah, tetap ada usaha. Dan kita akan diuji. Jadi buat teman-teman yang hijrah, sabar. Antum ujiannya tidak sebesar ujian tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun itu pagi hari masih musyrik, sore hari sudah beriman dan disalib di pohon-pohon kurma. Dibantai sama Fir'aun. Ribuan jumlah mereka. Jadi kalau antum cuma kehilangan pekerjaan, kehilangan mobil, kadangkala ada yang harus kehilangan orang tuanya, kehilangan istrinya. Perjuangan para sahabat yang hijrah itu jamaah, diusir sama orang tuanya. Nabi Ibrahim itu kehilangan bapaknya. Dia cinta sama bapak, tapi kata bapaknya, ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak. Ibrahim, kalau kau nggak berhenti ngasih nasihat aku akan lemparin engkau dengan batu. Wah, jurni mania. Sana kau pergi, tinggalkan aku sendiri. Subhanallah, gimana anak diusir sama orang tuanya. Tapi Nabi Ibrahim tetap berusaha baik sama orang tuanya. Maka buat teman-teman yang hijrah, hendaklah bersabar. Ustaz, saya mau tanya, saya baru di PHK dan saya serta istri ada kerja sampingan. Tetapi setiap saya dan istri bekerja, kita menitipkan anak-anak kami ke ibu mertua saya. Ibu mertua tidak pernah komplain. Saya dan istri sebaiknya bagaimana Ustaz? Saya ingin istri saya resign agar mengurus anak sepenuhnya. Apakah keputusan saya baik dengan menitipkan anak ke mertua? Karena di sisi lain kami saat ini butuh pendapatan untuk menghidupi istri dan anak-anak saya. Mohon jawaban Ustaz. Jazakallahu khair. Jemaah rahimakumullah. Kalau bicara orang tua, maka kita punya kewajiban berbakti sama orang tua kita, bukan merepotkan orang tua. Tapi kalau kondisi yang memang berat, boleh seorang anak minta tolong orang tuanya, asalkan tidak membebankan orang tua. Karena orang tua kita tuh jamaah sampai kapanpun tetap sayang sama anaknya. Kita itu dipandang sama orang tua masih kecil, masih perlu bantuan dia. Dan ada seorang anak, ya Allah, anak kalau ngelihat anak berbakti sama orang tuanya itu jamaah iri ya. Ada seorang anak, dia itu tiap tahun kira-kira kirim duit ke orang tuanya 100.000 real. Tiap tahun, tiap bulan 370 juta dia kirim duit kepada orang tuanya. Sukses anak. Tapi kalau dia berangkat ke rumah orang tuanya, dia nggak bawa duit. Dia nggak bawa duit. Dia memang sengaja anak tinggal dompet apa anak tinggal. Kadang-kala belanja sama ibunya ke supermarket, sampai supermarket, Umi, anak nggak bawa fulus Umi. Kata Uminya, absyir, tenang, pakai duitnya Umi. Dia ingin supaya dia tetap kecil, dia perlu sama ibunya. Dan Allah mengingatkan kita supaya kita itu ingat kalau kita ini masih kecil. Di hadapan orang tua kita tetap anak pangkatnya. Maka Allah suruh kita berdoa, apa doanya? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatin keduanya sebagaimana mereka merawat aku ketika kecil. Sampai antum tua tetap doanya itu. Supaya ingat kita kecil. Maka antum kalau bisa tidak merepotin mertua. Udah tua, udah capek, dia udah kasih anaknya sama antum, antum repotin mertua. Kalau istri bisa resign, itu akan lebih baik. Resign dari pekerjaan bukan berarti perempuan tidak bekerja. Alhamdulillah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan. Tetap bergantung sama Allah SWT. Jangan pernah bergantung kepada pekerjaan kita. Yang kasih rizki itu bukan bos kita, bukan perusahaan kita. Yang kasih rizki itu Allah. Tapi kita tetap berusaha.
Bolehkah bersedekah lalu berdoa untuk diluaskan rizki dan untuk dilunasi semua utang? Mengapa ketika melakukan hijrah semua masalah bertubi-tubi datang? Nah, itu tanda cinta Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hamba, Allah kasih balak tuh hamba, kasih ujian sama Allah. Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu, kasih musibah. Kenapa? Orang ini kalau sehat terus, lancar terus hidupnya, bisa lupa sama Allah. Allah katakan innal insana la yatgha. Kapan manusia itu benar-benar melampaui batasnya? Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa cukup, nggak perlu sama Allah SWT. Dia mau makan untuk 7 keturunan cukup. Setiap dia mau beli dia ada uang. Tapi orang kalau nggak punya duit dia jadi ingat, ya Allah. Mau beli obat antum nggak punya duit, antum ingat sama siapa? Allah SWT. Tapi ketika semuanya punya, akhirnya membuat orang melampaui batas. Maka kita harus ingat, ketika antum dikasih musibah, husnudzon sama Allah SWT. Allah sedang bersih-bersih antum, agar antum terus ingat sama Allah. Orang kalau sakit, Masya Allah, orang tuh Masya Allah sehat ya, olahraga ini itu macam-macam, dengar adzan nggak ke masjid. Sakit, dengar adzan, ya Allah kok kepingin ke masjid ya. Ente sehat nggak ke masjid? Ya ini, ya harus kayak gini baru ke masjid gitu. Maka sabar lagi, sampaikan kata Nabi SAW, ma u'tiya ahadun ata'an awsa' minas sabr. Tidak ada hamba yang dikasih karunia sama Allah yang lebih luas dari kesabaran. Karena menghadapi kehidupan ini modalnya sabar. Kalau antum dikasih sabar sama Allah, selesai saja. Cukup untuk menghadapi segala-galanya. Berkaitan dengan bersedekah lalu berdoa untuk dilunasi utang. Haibati fillah, kita beramal untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT, untuk mengharapkan perjumpaan dengan Allah hari akhir, bukan mengharapkan dunia. Orang yang beramal lillahi ta'ala dan berharap akhirat, maka Allah akan berikan semua keindahan sama dia. Kalau orang bersedekah, dia lillahi ta'ala, tidak riya, tapi dia berharap balasan dunia, maka dikasih balasan dunia. Kalau dikasih dunia, akhirat la syai' lahu, nggak ada, karena dia memang tidak berharap sesuatu di akhirat. Tapi boleh, karena memang kata Nabi SAW, dawu mardakum bisadaqah, obatin orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Tapi kalau tujuannya cuma ingin sembuh, nggak ingin akhirat, ya sudah, antum dapat sembuh doang, nggak dapat akhirat. Kenapa? Memang nggak minta antum. Antum mintanya kan dunia. Antum sedekah mintanya, minta dilipat gandakan, dikasih sama Allah. Minta supaya bisa melunasi utang, utangnya terlunasi. Tapi antum tidak minta akhirat. Terus gimana Ustaz? Kalau beribadah dengan tadi, memai sedekah contohnya, ana berharap akhirat dan berharap dunia. Ya, nggak sempurna yang di akhirat karena sudah diminta sebagian di dunia. Tapi boleh. Namun tadi usahakan kita lillahi ta'ala. Ketika seorang sahabat sedekah bawa 1 ekor onta dengan pelananya lengkap, ana ketika membaca hadis ini ana nggak paham kenapa kok memang dijelaskan dengan pelana yang lengkap. Ternyata harga pelana itu mahal. Kalau sekarang pelananya kuda puluhan juta kadang-kala. Allahu Akbar. Ini sahabat datang dengan onta pelananya lengkap, siap untuk berjihad di jalan Allah. Bukan onta kosongan, enggak. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah, ini di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah, engkau akan mendapatkan dengan sedekahmu ini pada hari kiamat
Sab'umi'a naqah, 700 ekor onta, semuanya pakai pelana. Kapan jamaah? Yaumul qiyamah. Tapi orang mikir apa nggak bisa sebagiannya di dunia gitu, dari dunia. Antum dikasih dunia, di akhirat nggak dapat nanti. Maka niatkan lillahi ta'ala dan minta akhirat. Minta akhirat. Tapi kalau memang disuruh sama Nabi SAW ada pahala dunianya, kita boleh. Tapi nanti akhirat nggak dapat apa-apa. Atau sebagian pahalanya sudah diambil di dunia ini. Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Ustaz, apakah orang miskin lebih mudah masuk surga daripada orang kaya? Lebih mudah. Kalau ini belum tentu. Tapi kalau orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya, artinya dua ini, kaya miskin sama-sama divonis masuk surga. Tapi orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya, iya. Tapi kalau dibicarakan lebih mudah, enggak juga. Sama-sama ujian. Ada orang miskin enggak bersabar. Dia selalu mengeluh. Kenapa aku miskin? Kenapa dia kaya? Bisa jadi enggak masuk surga. Orang-orang miskin, kata Nabi SAW, yadkhulu fuqara'ul muhajirin. Orang-orang miskin, fakirnya orang-orang muhajirin itu masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya 500 tahun. Ya. Orang miskin udah di surga, orang kaya masih belum selesai urusan. Antum mau jadi orang kaya, orang miskin? Tetap antum mau jadi orang kaya kan? Itu fitnahnya dunia. Tetap mau jadi orang kaya. Ini masuk surga lebih dulu. Kalau mau jadi orang kaya nggak apa-apa. Tapi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi antum masuk duluan juga. Tapi kalau masih harus, Masya Allah, mati lampu. Mati. Masya Allah. Memang suruh berhenti Ustaz. Ya. Antum kalau mau masuk jadi orang kaya nggak apa-apa. Orang kaya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya dia masuk duluan juga karena tanpa hisab, tanpa azab. Jadi lebih baik yang mana jemaah? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Sebagian mengatakan orang miskin memang masuk surga lebih dulu. Tapi orang kaya mungkin terlambat masuk surganya. Tapi surga itu kan tingkatannya banyak. Ada mi'ah darajat, ada 100 derajat. Satu derajat ke yang kedua ini jaraknya antara bumi dan langit. Seperti itu cara. Jadi bisa jadi orang kaya ini terlambat masuk surganya, tapi dia berada di derajat yang tinggi. Maka ya kalau minta surga, kata Nabi SAW, mintalah surga Firdaus. Itu surga paling tinggi. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Maka ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Berharaplah karunia Allah. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Yang ada tinggal amal soleh kita. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi,
Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.